Halo sahabat Wirausaha Lestari, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Masih semangat kan? Ya semangat dong, kita kan geng Tan Banting. Bicara soal percaya diri nih, sebenarnya PD itu umumnya akan tumbuh sendiri sejalan dengan kematangan persiapan. Sekarang kan kita sudah punya mindset bisnis lestari nih, sudah mulai bangun skill setnya juga, dan beberapa format dan tool set juga sudah kita bahas. Perlahan tentunya kita bisa siapkan nih profil usahanya, standar mutu, tim yang kompak, sehingga makin siap untuk menjajaki berbagai peluang bisnis seperti bertemu calon buyer, calon investor, calon anggota tim yang baru, calon mitra, sampai calon mentor bisnis kita. Nah, dalam proses tersebut tentunya akan ada nih tahapan penjajakan, pendekatan yang dibumbui dengan berbagai proses negosiasi, yang mana di proses ini banyak sekali unsur seninya. Nah, kalau soal ini nih, Pak Arif lah begawannya. Pengalaman mengurus kerjasama dengan berbagai komunitas petani, mengelola ribuan karyawan, dan tentunya banyak sekali kerjasama bisnis. Pak Arif, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam bersiap untuk negosiasi nih Pak? Halo sahabat Wirausaha Lestari. Betul bahwa negosiasi itu banyak nuansa seninya, karena negosiasi itu proses yang mencakup strategi dan taktik. Nah, apa bedanya nih? Strategi itu suatu rencana yang disusun secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi dalam prakteknya kita akan ketemu dengan kondisi-kondisi yang berbeda dengan apa yang dibayangkan. Akhirnya kita harus putar otak secara cepat agar bisa menggunakan situasi yang ada untuk tetap bisa mencapai tujuan. Ini adalah taktik. Menyusun strategi butuh keuletan, menjalankan taktik butuh ketangkasan pikiran. Namun, sebelum kita diskusi lebih lanjut, ada satu tahap sebelum negosiasi yang banyak orang sering kelewatan, yaitu bahwa negosiasi untuk bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat itu selalu dimulai dengan tahap empati. Dalam negosiasi, kita harus sama-sama sadar bahwa kedua belah pihak akan pasti maunya untung. Jadi, ketika menyusun penawaran, kita juga sebaiknya bisa uraikan bagaimana kerjasama dengan kita bisa menguntungkan bagi mereka. Namun, setiap orang, setiap perusahaan ini punya pemaknaan yang berbeda-beda ketika kata untung. Ini harus kita pahami dengan empati. Sebagai contoh, ada teman saya, ia investor yang sangat impact driven. Dia sangat ingin dukung bisnis-bisnis yang punya misi dan inovasi. Jadi, kalau ada startup atau bisnis presentasi ke dia dan lebih menunjukkan grafik-grafik target penjualan itu profit margin lah, bagi hasil sekian kali lebih besar daripada deposito lah, itu nggak akan tertarik. Ketika presentasi dicari modal ke perusahaan modal ventura yang lebih profit oriented misalnya, ketika kita banyak cerita soal misi mulia dan target dampak yang diingin dicapai, mereka malah tidak tertarik. Padahal kita itu mempresentasikan suatu bisnis yang sama. Jadi, kenapa penting untuk empati? Sebagai contoh, ketika kami jualan mesin, kalau langsung ke kelompok petani, kami titik beratkan ke kinerja mesin seperti tahan hujan, panas, hemat energi, layanan pasca jual ketika menjadi masalah pada mesin tersebut. Tapi, kalau ke mitra distributor, kita juga harus menjelaskan mengenai komisi untuk mereka, potensi besar pasar yang bisa mereka tangkap, hak eksklusivitas pemasaran untuk wilayah tertentu, dan banyaknya petani yang bisa terbantukan produktivitasnya kalau menggunakan mesin kita. Kalau di konteks investor, secara umum 4 jenis tipe sahabat perlu ketahui. Ini karakteristik umumnya. 1. Jenis impact atau mission driven atau peduli dampak positif. 2. Image driven. Ini jenis sosok yang juga butuh pencitraan. 3. Team development driven. Ini sosok-sosok yang suka membangun kepemimpinan seseorang. Jika lihat tim yang terlihat antusias, punya idealisme, senang dia. 4. Sektor integration driven. Nah,
yang jenis ini adalah pebisnis yang berpikir besar. Jadi dia misalnya memang sedang cari mitra bisnis yang bisnis diintegrasikan dengan bisnis punya dia di sektor yang sama. Misalnya dia punya pabrik baju batik, banyak limbahnya yang belum dikelola misalnya. Jadi dia cari bisnis lain agar bisa jadi mitra untuk mengolah limbahnya menjadi produk-produk kerajinan yang bagus. Terima kasih Pak Arief. Empati itu kuncinya. Bayangkan kalau kita jadi mereka, mau untung seperti apa? Intinya ngulik dulu nih karakteristik calon lawan negosiasi sebelum presentasi atau diskusi ke mereka ya Pak. Kalau misalnya begini, ketika kita mencoba pelajari dia, lalu seperti yang Pak Arief bilang tadi, kita semacam dapat kesimpulan, ini kayaknya orangnya profit oriented deh. Sementara bisnis lestari kita kan tidak seperti itu. Kita maunya profit, people, planet. Menurut Pak Arief, ketika calon mitra yang terdeteksi seperti itu, misalnya mereka mengontak kita nih, semacam mau menjajaki kerjasama deh gitu. Apakah sebaiknya kita tidak usah luangkan waktu lah ya untuk mereka karena sudah beda orientasi gitu? Atau tetap kita coba aja gitu jajaki, mana tahu ada kecocokan sambil jalan gitu Pak? Semuanya tergantung tujuan. Untuk butuh naik kelas sebenarnya butuh apa? Banyak kasus usaha mikro yang sudah sibuk presentasi bisnis sana-sini, ternyata belum tahu persis apa yang paling ia butuhkan. Terkadang ketika pemilik atau pendiri bisnis masih merasa sendiri, nggak punya mitra berpikir strategis, jangan-jangan prioritasnya mungkin punya mentor dulu. Jadi, kalaupun perlu investor, cari investor yang juga bisa jadi mentor atau butuh penyusunan strategi dan keputusan-keputusan penting untuk mengembangkan bisnis. Ada juga khususnya yang manufacture atau produksi sendiri, mungkin perlu teknologi dan sertifikasi juga. Jadi perlu punya mitra justru paham teknologi dan sertifikasi standar mutu yang sesuai untuk bantu ekspansi. Karena nanti dapat modal uangnya tapi nggak punya mitra teknologi yang tepat, kan pemanfaatan uangnya bisa salah juga nanti, malah rugi. Apalagi yang penting, kalau tim sudah tidak ada masalah, teknologi dan sertifikasi sistem operasional juga sudah dipetakan betul, tinggal butuh jaringan pemasaran. Ini juga perlu dipertimbangkan ketika negosiasi dalam penjajakan kemitraan bisnis. Tak kalah pentingnya juga adalah citra brand. Misalnya produk kita kerajinan tangan nih, lalu diundang untuk mengisi slot toko kerajinan bergengsi. Ada konsignasi dan lain-lain. Ada termin pembayaran juga. Tapi di sisi lain, kalau produk kita masuk ke toko, dipercaya bisa bantu kenaikan citra brand kita. Ini juga perlu direnungkan. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau calon mitra dinilai profit oriented, tapi memiliki keunggulan spesifik dan pas dengan apa yang kita butuhkan, dan karena mereka mengejar profit, otomatis adalah prosesnya kita juga bisa belajar cara mereka menghitung atau proyeksi misalnya. Kan bisnis kita diuntungkan juga. Selama tidak ada upaya apapun dari mereka yang menghalang-halangi langkah kita menjadi bisnis lestari, mengapa tidak? Jajaki sajalah sambil ngobrol santai di kafe atau main ke kantor gitu. Jangan lupa bawa produk. Lumayannya itu buat bangun nuansa positif kita ketika jajaki kerjasama dan negosiasi. Semoga juga lambat laun mereka malah ikut terinspirasi untuk transformasi menjadi bisnis lestari kan. Terima kasih Pak Arief. Tapi Pak, terkadang setelah memetakan tujuan dan kebutuhan tadi, masih ada aja tantangan dalam negosiasi, khususnya berkaitan dengan penentuan kontribusi para mitra yang terlibat yang kalau nggak tepat tuh bisa berdampak pada rasa adil terkait usulan pembagian bagi hasil ataupun pembagian saham. Contoh nih, misalnya Bu Ani yang punya Sambal Dewinta. Beliau ceritanya sudah punya market, brandnya sedang menanjak. Jadi benar-benar butuh dukungan teknologi produksi dan sertifikasi untuk kejar kapasitas dan legalitas pendistribusian barang. Nah, misalnya ada kesempatan untuk kerjasama dengan perusahaan yang punya workshop produksi yang sudah mengantongi sertifikasi halal dan BPOM misalnya. Jadi kalau sambal Dewinta diproduksi oleh mereka, otomatis bisa sertakan deh tuh nomor izin edar BPOM dan halal di labelnya. Dan di kemasannya misalnya bisa ditulis seperti ini. Ini contoh aja ya teman-teman, diproduksi oleh PT Workshop Produksi Sambal.
untuk didistribusikan oleh Sambal Dewinta. Misalnya, workshop produksi tersebut bersedia untuk memberi keringanan agar Sambal Dewinta nggak perlu bayar di muka biaya produksi. Tapi syaratnya Sambal Dewinta mau jadi anak perusahaan mereka dan mereka minta saham 60% dan ingin juga menempatkan manajer keuangan mereka nih di Sambal Dewinta. Pertimbangan mereka misalnya seperti ini, karena Sambal Dewinta pada dasarnya hanya punya resep, brand, dan basis konsumen. Sementara kepastian bahan baku, biaya produksi, dan kemasan, teknologi serta sertifikasi, sampai manajemen keuangan diurus sama mereka. Dengan kerjasama ini mereka jadi yakin bahwa Sambal Dewinta akan bisa membesar dengan lebih cepat dan bisa fokus ke urusan pemasaran dan distribusi saja. Karena urusan produksinya sudah ada mitra handal yang menanganinya. Nah, dalam menilai situasi seperti ini, prinsip-prinsip apa ya Pak Arief yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan deal or no deal? Atau ada teknik untuk negosiasi agar mereka mau menurunkan porsi sahamnya misalnya? Ini nanti kasusnya harus ditelaah lebih dalam lagi ya, karena negosiasi soal ini memang harus seksama dan hati-hati. Jangan lupa konsultasi dengan mentor atau ahlinya juga ya. Tapi secara umum, kalau kita masih ingin terlibat langsung mengekspresikan banyak gagasan untuk perkembangan perusahaan, usahakan agar promosi kita tetap yang lebih besar. Kalau follower media sosial kita sudah banyak, misalnya di atas 10.000 dan asli, bukan beli ya, karena ini akan ketahuan. Jumlah kontak konsumen, jumlah reseller, dan lain-lain. Kalau ditambahkan ini bisa menjadi bahan argumen untuk pembuktian bahwa merek sudah cukup punya value karena mulai terkenal. Selain itu, tekanan pada kehebatan tim pendiri atau tim ini yang menguasai resep dan sangat paham dengan peluang pengembangan produk ke depan yang penting untuk pengembangan perusahaan. Jadi, kalau mau memperbesar, ya memang perusahaan ini harus kendalikan pendiri, bukan investor. Lalu, kalau harga pokok produksi sekitar 30-40% dari harga jual, bisa diajukan misalnya di 35-40% dulu. Tapi ingat, dalam prakteknya tidak akan sesederhana ini loh ya. Terima kasih Pak Arief. Sahabat Wirausaha, karena negosiasi ini banyak unsur seninya, memang perbanyaklah referensi kasus untuk memperkaya wawasan kita. Sahabat nanti bisa baca modul tertulisnya juga ya. Di situ akan lebih banyak contoh kasus. Semoga pelan-pelan akan semakin terasah kepekaan empati dan ketajaman analisis kita atas situasi dan kondisi. Sehingga kita nanti bukan hanya cakap nih susun strategi, tapi juga tangkas mengambil langkah taktis mencapai tujuan pengembangan skala bisnis kita. Sebagai bisnis lestari, kan kalau usaha kita membesar, dampak positif kita terhadap lingkungan dan pendampingan masyarakat juga akan semakin besar. Jadi, salam semangat selalu, sukses untuk sahabat semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.